Shalom Aleichem Beshem Hamasyah, pada kesempatan kali ini, saya kembali akan memandu kita dalam pemahaman kitab suci. Apakah Amsal pasal 18 ayat 21 dapat dipahami bahwa jika kita berkata bahwa kita kaya atau sehat, maka kita akan kaya atau sehat. Dan jika kita berkata bahwa kita miskin atau sakit, maka kita akan miskin atau sakit. Konsep ajaran seperti ini dimulai oleh Norman Vincent Peale. Dia meyakini bahwa iman akan mewujudkan apa yang kita inginkan atau angankan. Kemudian ajaran ini dilanjutkan oleh Robert Schuller, yang kemudian dilanjutkan lagi oleh David Yonggi Cho dari Korea Selatan, yang kemudian menyebar di kalangan karismatik dan Pentakosta lalu menyebar di kalangan orang-orang yang mempercayai teologi kemakmuran. Ajaran ini kurang lebih begini. Misalnya saya menginginkan sebuah mobil. Maka saya kemudian akan membayangkan warnanya, bentuknya, modelnya seperti apa lalu saya klaim dalam nama Yesus mobil itu jadi milik saya, maka hal itu terjadi. Jadi, intinya, kata-kata kita memiliki kuasa. Kata-kata kita, bahkan doa, seperti mantra. Di Amerika juga berkembang ajaran yang meyakini bahwa kita adalah Allah-Allah kecil, karena kita, manusia, diciptakan menurut gambar dan rupa Allah. Kejadian pasal 1 ayat 26-27. Ajaran ini dikenal dengan Word of Faith Movement. Dasar ajaran ini meyakini bahwa manusia adalah Allah-Allah kecil, adalah Mazmur pasal 82 ayat 6 dan Yohanes pasal 10 ayat 34 yang diinterpretasikan semaunya oleh mereka. Ajaran ini meyakini manusia memiliki kuasa ilahi seperti Allah yaitu menjadikan apapun dengan berfirman. Dewi Kenyon, pendiri ajaran Word of Faith, mempelajari New Thought metafisik dan mencampurkan dengan Pentakostalisme, yang akhirnya menghasilkan ajaran yang bersifat mistisisme ini. Penerus dari ajaran ini yaitu Kenneth Hagin dan Kenneth Copeland. Inti dari ajaran ini adalah membuat iman merealisasikan apa yang kita inginkan, khususnya kesehatan dan kekayaan. Bahkan Allah pun harus tunduk pada kehendak kita dan mengabulkan apa yang kita mau, yang akhirnya manusia lebih berkuasa daripada Allah. Ajaran-ajaran di atas merupakan ajaran sesat yang berselimutkan kitab suci sehingga bagi jemaat awam, jika tidak waspada, dapat tertipu oleh para penyesat semacam itu. Manusia diciptakan seturut gambar dan rupa Allah artinya manusia memiliki refleksi dari sifat-sifat Allah sehingga kita memiliki rasa sayang, belas kasih, dan seterusnya. Ada sifat-sifat moral ilahi yang tercermin dari hidup kita. Yang dimaksud dalam Amsal 18 ayat 21, jika lidah kita berbuat baik, maka kita akan memperoleh buah yang baik, demikian juga sebaliknya. Bagaimana kita menggunakan lidah kita, itu akan mempengaruhi apa yang akan kita peroleh di dunia ini. Sebagai contoh, lidah yang membawa kematian, dapat kita lihat dalam Mazmur 64 ayat 4, Mazmur 104 ayat 4, Mazmur 120 ayat 2, Amsal 6 ayat 17, Ayub 20 ayat 12, Yeremia 9 ayat 3 dan 8. Sebagai contoh, lidah yang membawa kehidupan, dapat kita lihat dalam Amsal 10 ayat 20, Yesaya 50 ayat 4, Mazmur 71 ayat 24. Jadi, sebagai kesimpulan, Amsal 18 ayat 21 mengajarkan moral, agar kita menggunakan lidah kita dengan baik jika kita ingin mendapat hal baik. Bukan seperti yang diajarkan oleh aliran sesat yang sudah kita bahas bersama tadi. Baik, sekian dulu pembahasan dari saya. Sampai jumpa lagi pada kesempatan berikutnya. Shalom.